Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera. Perkenalkan, saya Dia Listiarini, dosen Prodi Agroekoteknologi Fakultas Pertanian Universitas Jambi. Video ini dibuat dengan tujuan memenuhi salah satu persyaratan sertifikasi dosen untuk dokumen pernyataan diri dosen dalam unjuk kerja Tridharma Perguruan Tinggi. Kali ini saya akan menjelaskan tentang mata kuliah Manajemen Daerah Aliran Sungai. Mata kuliah ini ditawarkan pada semester genap, yakni semester 6. Mata kuliah ini dirancang untuk memberi pemahaman tentang pengertian, komponen, karakteristik das, fungsi hidrologis das, identifikasi degradasi lahan pada das, serta rencana pengelolaan das dalam rangka mitigasi degradasi lahan untuk mendukung budidaya pertanian berkelanjutan. Kurikulum mata kuliah ini disusun berdasarkan Outcome Based Education atau OBE. Dengan CPL yang dibebankan yaitu yang pertama, menginternalisasi semangat kemandirian, tanggung jawab, kejuangan, dan kewirausahaan. Yang kedua, menguasai prinsip pengelolaan sumber daya lahan dan lingkungan, teknik budidaya, serta perlindungan tanaman, metodologi penelitian, serta memiliki pengetahuan tentang pembangunan pertanian berkelanjutan. Yang ketiga, mampu menganalisis data dan informasi sebagai dasar pengambilan keputusan yang tepat dalam praktek budidaya pertanian. Yang keempat, mampu menerapkan ilmu agronomi, ilmu tanah, dan perlindungan tanaman untuk rekayasa budidaya tanaman sesuai dengan praktek pertanian yang baik. Dan yang kelima adalah mampu merancang, melaksanakan, dan mengevaluasi usaha produksi tanaman dengan teknologi terkini yang inovatif. Adapun capaian pembelajaran pada mata kuliah ini antara lain, yang pertama, mahasiswa mampu menjelaskan konsep, karakteristik, dan fungsi das sebagai satu kesatuan ekosistem dari wilayah hulu hingga hilir. Yang kedua, mahasiswa mampu menilai kondisi dan tingkat degradasi lahan termasuk kekritisan lahan, erosi, dan permasalahan sumber daya lahan untuk budidaya pertanian. Yang ketiga, mahasiswa mampu menentukan upaya mitigasi degradasi lahan melalui penerapan teknik konservasi tanah dan air, serta rehabilitasi lahan sesuai dengan karakteristik dan permasalahan das. Dan yang keempat, mahasiswa mampu menyusun rekomendasi rencana pengelolaan das untuk budidaya pertanian berkelanjutan. Mata kuliah ini dibebankan ke dalam 16 kali pertemuan dengan porsi pertemuan pertama sampai ke-7 dan pertemuan 9 sampai ke-15 itu tatap muka di kelas, pertemuan ke-8 UTS, dan pertemuan ke-16 UAS. Adapun metode pembelajaran yang digunakan meliputi pertama adalah ceramah interaktif, yang kedua studi kasus, yang ketiga diskusi kelompok, yang keempat presentasi mahasiswa, dan yang terakhir adalah project based learning. Metode penilaian yang dilakukan pada mata kuliah ini yang pertama berbasis evaluasi partisipatif sebesar 20% yang terdiri dari keaktifan, kehadiran, dan perilaku. Yang kedua, hasil proyek sebesar 50%. Yang ketiga adalah kognitif sebesar 30% yang terdiri dari kuis, tugas, UTS, dan UAS. Demikianlah pemaparan mata kuliah Manajemen Daerah Aliran Sungai. Selanjutnya adalah video proses pembelajaran pada salah satu pertemuan yang dilakukan secara luring. Selamat menyaksikan. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang anak ibu. Siap, Bu. Oke, berdoa mulai. Kuliah Manajemen Daerah Aliran Sungai pada pertemuan 10 yang berjudul Mitigasi Degradasi Lahan pada Wilayah das. Nah, adapun tujuan pembelajaran kita pada hari ini yang akan dicapai ialah yang pertama, mengidentifikasi bentuk dan indikator degradasi lahan pada
berbagai penggunaan lahan di wilayah daerah aliran sungai. Yang kedua, menganalisis dampak dari degradasi lahan terhadap sifat fisik tanah, erosi maupun fungsi das itu sendiri. Yang ketiga, diharapkan mampu menentukan strategi di dalam mitigasi degradasi lahan berdasarkan tingkat kerusakan lahan yang terjadi di das. Nah, minggu lalu kita sudah membahas tentang apa yang dimaksud dengan degradasi lahan itu sendiri. Ada yang bisa menjelaskan kembali tentang degradasi lahan itu? Saya, Bu. Oke, Stephen silakan. Jadi menurut saya degradasi lahan itu adalah penurunan kualitas yang menyebabkan menurunnya kemampuan sebuah lahan itu untuk meningkatkan produktivitasnya, Bu. Oke, bagus sekali. Nah, jadi memang produktivitas lahan yang terdegradasi itu akan menurun. Nah, itulah menyebabkan terjadinya kemampuannya untuk sebagai media tumbuh tanaman juga akan berkurang. Jadi, degradasi lahan itu terjadi adanya proses penurunan dari fungsi-fungsi lahan sehingga kemampuannya untuk mendukung produktivitas tanaman itu semakin menurun. Dari ulasan minggu lalu, kita kuliah minggu lalu, itu kita tahu bahwa beberapa faktor yang menjadi penyebab terjadinya degradasi lahan. Apa saja? Erosi, Yang kedua? penggunaan pestisida Oke, apa lagi? kurangnya penggunaan tanah, Yang keempat? pembakaran sisa panen. Berarti udah paham semua ya apa itu faktor-faktor penyebab dari terjadinya erosi. Nah, sebelum kita lanjutkan pembahasan lebih detail, silahkan untuk menonton video berikut. Nah, jadi dari video ini bisa kita tarik pertanyaan, apakah di daerah das juga bisa terjadi degradasi lahan? Bisa. Nah, kira-kira apa saja bentuk degradasi lahan yang terjadi di daerah das? Oke, bagus. Nah, jadi untuk menjawab pertanyaan tadi dari video maupun dari literasi yang kita bisa jadi referensi bahwa bentuk degradasi di lahan das itu berbeda pada setiap bagiannya. Nah, kita tahu bahwa wilayah das itu terbagi menjadi 3 wilayah. Yang pertama, wilayah hulu, wilayah tengah, dan wilayah hilir. Nah, terus bagian hulu itu biasanya terjadinya degradasi das itu seperti terjadi proses erosi, deforestasi, dan longsor. Nah, kenapa dianya itu sering terjadi itu karena topografi dari wilayah hulu sendiri. Nah, wilayah hulu sendiri itu gimana topografinya? Dataran tinggi. Terus dia datar nggak? Tidak. Jadi dia topografinya berbukit. Nah, sehingga resiko terjadinya erosi dan longsor itu semakin besar. Dan yang kedua itu terjadinya konversi lahan dari misalnya hutan menjadi wilayah perkebunan atau perkebunan menjadi industri. Nah, itu salah satu ciri terjadinya degradasi das di bagian tengah. Nah, sementara di bagian hilir itu terjadinya sedimentasi di sungai atau eutrofikasi. Eutrofikasi itu seperti adanya tumbuh ganggang, eceng gondok di wilayah perairan. Nah, itu salah satu bukti terjadinya degradasi lahan di wilayah hulu maupun tengah. Dan yang paling mengerikan itu adalah banjir pada saat musim hujan dan kemarau, kekeringan. Pada saat musim kemarau terjadinya kekeringan. Nah, jadi semakin tinggi tingkat erosi mengakibatkan atau menjadikan sedimentasi, risiko terjadinya sedimentasi di sungai itu akan semakin meningkat. Contohnya ini, dari tahun 2013, sedimentasi Citarum ini seperti ini, sementara pas 2015 dia langsung seperti ini meningkat. Nah, itu terjadi akibat adanya erosi yang semakin meningkat di wilayah hulu. Nah, jadi di wilayah hulunya yang terjadi erosi, dampaknya di ex situ di wilayah hilir. Nah,
Jadi kompleksitas masalah ini sebetulnya disebabkan oleh awalnya itu curah hujan yang semakin meningkat pada musim hujan yang didukung dengan adanya aktivitas manusia seperti deforestasi, terus apa lagi? Pengolahan lahannya intensif. Intensif itu dia dibajak pakai traktor, terus dia tidak menggunakan teknik konservasi seperti menutup dengan menutup dengan mulsa atau menutup dengan tanaman cover crop sehingga lahannya terbuka terbuka lama, jadi tidak ada tajuk yang melindungi lahan itu. Nah, terus juga tadi penggunaan bahan kimia seperti pupuk anorganik ataupun pestisida yang berlebihan sehingga meninggalkan residu di dalam tanah itu sendiri. Menurunnya tingkat kesuburan itu akan disertai dengan tanah yang padat sehingga tanah sulit ditembus oleh air. Nah, air sulit terinfiltrasi ke bagian bawah sehingga dianya memiliki kandungan air tanah yang lebih sedikit karena dia nggak bisa masuk ke dalam. Nah, selanjutnya itu karena airnya menggerus semuanya ke bagian atas permukaan dan mengalir ke wilayah hilir, dianya akan terjadi sedimentasi. Nah, paham ya? Sampai ini, oke. Dari permasalahan ini, dia akan mengakibatkan beberapa dampak. Yang pertama, dampak ekologis, itu tadi bahan organik hilang, terus juga terancamnya kehidupan biota tanah, organisme tanah, terus juga ada jadi kalau misalnya banyak yang organisme tanahnya tidak bisa hidup, berarti akan mengancam keanekaragaman biota tanah. Selanjutnya ada permasalahan terhadap hidrologis. Nah, tadi air yang sulit terinfiltrasi, dia tidak bisa masuk, dia akan keluar, mengalir di permukaan. Nah, ini akan mempengaruhi ketersediaan air pada musim hujan dan musim kemarau. Nah, kalau musim hujan berarti dianya akan terjadi banjir. Nah, kalau musim kemarau akan terjadi Nah, tidak hanya itu, berarti kenapa menggunakannya? Karena dampaknya itu pada kualitas air, kegiatan ekonomi akan berhenti beberapa saat selama banjir itu. Nah, itu akan mempengaruhi pendapatan. Pendapatan masyarakat akan menurun, maka biaya untuk merehabilitasinya itu, untuk memperbaiki keadaan ekonominya itu akan semakin meningkat. Misalnya, pemerintah harus, karena kalau semakin menurun pendapatan berarti daya beli masyarakat semakin rendah. Nah, banyak yang tidak bisa terjual atau untuk membeli beras, otomatis pemerintah harus melakukan operasi pasar dan segala macam. Nah, itu untuk menekan dampaknya tadi, sehingga masyarakat bisa makan, bahan barang bisa terjual. Nah, seperti itu contoh untuk biaya rehabilitasi yang tinggi. Nah, sementara itu pada aspek sosial, nah kita tahu kalau misalnya ekonomi terhenti berarti penurunan pendapatan bagi masyarakat, sehingga tingkat kriminal pun bisa semakin meningkat. Ada yang bisa menyebutkan atau menjelaskan sedikit tentang apa itu konservasi tanah dan air? Oke, Stella, silahkan. Jadi konservasi tanah dan air itu adalah upaya untuk melindungi sumber daya air dan tanah agar bisa tetap berproduksi dengan berkelanjutan, Bu. Oke, nice, bagus. Oke, rasanya sudah cukup ya. Yang dibilang Stella tadi adalah dia mempertahankan kondisi air dan tanah sehingga bisa digunakan secara berkelanjutan. Nah, adapun tujuan dari konservasi tanah dan air ini ialah kelestarian das terciptanya pertanian yang berkelanjutan di das itu. Nah, jadi pentingnya konservasi ini ialah agar das ini tetap bisa digunakan secara berkelanjutan dan kegiatan pertanian di wilayah das itu akan tetap berlangsung secara berkelanjutan. Nah,
Sebelum kita bahas lebih jauh, kita akan melihat dulu apa itu konsep mitigasi pada degradasi lahan. Mitigasi adalah tindakan atau upaya untuk mengurangi risiko atau dampak buruk terhadap terjadinya sesuatu peristiwa. Nah, kenapa mitigasi untuk degradasi lahan ini penting di daerah aliran sungai? Karena yang pertama, kita akan melindungi ketahanan pangan. Nah, kita tahu bahwa dalam menjaga kesuburan tanah, itu salah satunya adalah untuk agar stabilitas ketahanan pangan di Indonesia akan tetap terjaga. Sehingga kita tidak perlu ekspor lagi bahan pangan dari wilayah atau negara lain. Yang kedua itu pengendalian iklim. Nah, kita tahu bahwa kerusakan lahan ini berdampak salah satunya pada gas emisi rumah kaca. Nah, gas emisi rumah kaca ini berdampak pada perubahan iklim. Sehingga terjadinya perubahan iklim itu contohnya seperti berubahnya kalender tanam bagi petani. Yang biasanya dia nanam bulan Juli, tiba-tiba bulan Juli masih banjir. Nah, jadi dia akan mundur. Nah, mundur itu berarti harusnya dia dalam 1 tahun bisa 2 kali tanam atau 2 kali panen menjadi 1 kali. Nah, itu akan merugikan petani. Nah, yang ketiga itu pencegahan terhadap bencana. Nah, tadi dampak langsung dari degradasi lahan di wilayah DAS itu adalah yang pertama ada yang terjadi erosi, longsor, banjir, dan kekeringan. Nah, itu memiliki dampak yang tidak kecil bagi wilayah DAS-nya itu sendiri. Sehingga dengan melakukan mitigasi pada degradasi lahan, kita mampu menekan terjadinya resiko dalam terjadinya bencana. Nah, yang terakhir ialah ekonomi. Nah, tadi ekonomi adalah salah satu aspek penting dalam keberlangsungan dari suatu DAS. Jadi, dengan melakukan mitigasi pada degradasi lahan, kita juga menyelamatkan pencaharian dari masyarakat maupun petani, khususnya dalam pemanfaatan sumber daya alam. Oke. Nah, metode konservasi tanah dan air kita itu kenal ada 3. Yang pertama vegetatif, mekanik, dan kimia. Nah, vegetatif itu fungsinya melindungi tanah dari daya rusak air. Nah, contoh vegetatif apa aja? Agroforestry. Terus apa lagi? Rotasi tanam. Rotasi tanaman. Apa lagi? Tanaman penutup tanah, cover atau cover crop. Nah, kalau aspek mekanik itu fungsinya memperlambat aliran permukaan. Seperti dia membangun bangunan-bangunan konservasi. Apa saja bangunan konservasi itu? Teras, dan brora. Nah, itu dia dibangun supaya meredam aliran permukaan. Daya rusak air itu akan diredamnya. Jadi dengan pembangunan bangunan-bangunan konservasi itu pada metode mekanik. Nah, kalau kimia biasanya dia menggunakan bahan kimia sebagai perekat tanah sehingga tanah tidak mudah hancur oleh daya tumbuh air pada saat terjadinya hujan. Nah, biasanya kita kenal dengan soil conditioner. Nah, terakhir, jadi upaya mitigasi degradasi lahan ini mempunyai tujuan strategis, yaitu pelindungan dan pemulihan fungsi tanah dan air. Nah, upaya ini akan berdampak pada ketahanan pangan, air maupun iklim di Indonesia. Nah, bentuk mitigasi kerusakan lahan ini yang pertama itu tadi ada pendekatan konservasi tanah dan air melalui pendekatan vegetatif, mekanik, tadi sama kimia, terus ditambah dengan pengelolaan berbasis DAS. Jadi kita perlu melakukan pengelolaan selain menggunakan teknik konservasi itu. Pengelolaan DAS ini nanti kita akan berupaya melakukan perencanaan dalam pengelolaan dari berbagai sektor tingkat multidisiplin ilmu sehingga perencanaan itu melibatkan seluruh aspek, tidak hanya aspek pertanian tapi juga aspek-aspek yang berkaitan dengan pertanian itu sendiri.
Nah, untuk pengelolaan yang berjalan dengan baik itu perlunya ada kebijakan dan kelembagaan yang mengurus itu sehingga pengelolaannya itu mitigasi dan degradasi lahan ini dilakukan secara multi pihak, multidisiplin ilmu dan dilakukan dengan secara kelembagaan. Nah, seperti itu. Nah, jadi diharapkan kegiatan dari mitigasi degradasi lahan ini kita akan melakukan upaya praktek konservasi yang dilakukan oleh petani dan melakukan rehabilitasi lahan sehingga lahan bisa digunakan secara kesinambungan atau berkelanjutan dengan melakukan pengaturan tata air dan edukasi partisipatif dalam kelembagaan kebijakan itu sendiri sehingga dalam jangka panjang diharapkan kegiatan mitigasi degradasi lahan di wilayah DAS ini dapat mendukung pembangunan berkelanjutan dan netralitas degradasi lahan. Jadi menekan laju degradasi lahan di Indonesia. Oke, demikian kuliah hari ini. Ada yang mau ditanyakan? Ya, oke. Dimas silahkan. Baik, bagaimana agroforestry dapat mendukung konsep mitigasi dalam degradasi lahan yang nantinya akan membantu meningkatkan produktivitas dan pendapatan masyarakat, Bu? Oke, bagus pertanyaannya. Nah, jadi kita tahu dulu bagaimana konsep dari agroforestry. Nah, agroforestry itu dianya sistem pertanian yang menggunakan konsep tanaman hutan dan tanaman semusim itu satu lokasi. Jadi di lokasi itu ditanam tanaman hutan, tahunan, dan tanaman semusim. Nah, bagaimana konsep agroforestry dikembangkan untuk wilayah yang sudah terlanjur ditanami oleh tanaman monokultur. Nah, kita tahu kalau monokultur seperti kelapa sawit itu kan nilai ekonomisnya lebih tinggi. Jadi rasanya petani agak tidak mau dianya karena dia bisa mengganggu pendapatannya. Nah, solusinya ialah memanfaatkan lahan yang tidak produktif di wilayah perkebunan itu untuk diterapkan agroforestry. Nah, daripada lahan yang tidak produktif itu tidak digunakan, kalau ditanam monokultur juga mungkin hasilnya tidak bagus. Nah, dikombinasikanlah monokultur itu menjadi agroforestry. Sehingga dalam satu kawasan monokultur, dia terdapat agroforestry untuk aspek ekonominya masih dapat tidak terganggu dan aspek lingkungannya juga dapat. Gimana? Ada yang mau ditanyakan lagi? Oke. Tugas proyeknya untuk pertemuan ini adalah tugas proyek. Nah, kita kan kemarin sudah dibagi kelompok ya. Nah, pada pertemuan kemarin sudah dibagi kelompok. Nah, jadi untuk tugasnya ialah menganalisis pentingnya mitigasi degradasi lahan di wilayah DAS seputar kota Jambi. Nah, kemarin kan kita ada 5 kelompok. Itu ada untuk wilayah yang kelompok 1 DAS apa kemarin? Kenali besar. Kelompok 2 kenali kecil. Yang ketiga DAS Asam. Sama yang keempat DAS Srija. Nah, tolong duduk berkumpul sebagai kelompoknya, sesuai kelompok, muter aja. Nah, oke, kelompoknya masing-masing ya. Nah, oke, sudah jelas ya yang tadi bahwa tugasnya itu adalah mereview jurnal-jurnal dari studi pustaka, terus yang kedua mengidentifikasi kira-kira apa saja jenis kerusakan lahan yang terjadi di wilayah DAS-nya. Kan minggu lalu sudah bawa semua ya, yang review-review yang saya minta itu. Nah, silakan kerjakan. Jadi nanti akan dipresentasikan tentang jenis kerusakannya dan upaya mitigasi yang mungkin bisa kita lakukan di situ. Nah, paham sampai sini? Menit. Oke, silakan diskusi sambil ada yang mau ditanyakan.
Jadi seperti ini. Nah, jadi nanti Sela buatnya infografiknya. Nanti akan dipresentasikan di lapangan. Kalau untuk petanya gitu gimana, Bu? Hah? Kalau untuk buat petanya, nanti dibuat nggak peta? Iya, silakan nanti dibuat aja, terus nanti tinggal ini pas presentasinya, disampaikan pas presentasinya. Baik, Bu. Oke. Bagaimana dibikin infografis, apa saja kerusakannya yang sudah terjadi, bagaimana upaya mitigasi yang bisa diterapkan di situ sehingga menekan laju mitigasinya itu. Oke, mengenal laju degradasi lahannya. Oke, Oke, anak-anak sudah 30 menit ya. Oke, silakan kembali ke tempatnya masing-masing. Jadi, hasil diskusi hari ini silahkan kumpulkan di WA grup kita masing-masing, WA grup kelas kita. Nanti akan saya beri penilaian dan feedback dari tugas yang sudah kalian kerjakan. Oke, terima kasih untuk pertemuan hari ini. Semoga bisa paham semua ya materi hari ini. Oke, sebelum kita tutup kuliah hari ini, doa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Oke, berdoa selesai. Demikian kuliah hari ini. Untuk materi minggu depan, saya akan menyampaikan tentang teknik pengolahan das dengan menggunakan teknologi informasi. Demikian kuliah hari ini, saya tutup. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikian video pembelajaran mata kuliah Manajemen Daerah Aliran Sungai. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.